Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda Alfaramania. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 13 yang berjudul Failover Load Balance. Pada bab 13 kita kali ini, di sini kita akan membahas 10 materi ya teman-teman, yaitu ada konsep failover and load balance, setting topologi, add default root pada root customer, konfigurasi failover, cek gateway pada failover, konfigurasi load balance is ECMP, trace root, kasus berbeda bandwidth pada ISP. Kemudian, konfigurasi load balance root rules. Yang terakhir ada konfigurasi load balance firewall manager. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep failover and load balance. Jadi, failover and load balance termasuk ke dalam fitur yang bisa dijalankan pada vendor migratif. Di sini, failover and load balance deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet atau ISP. Misal kita lihat pada topologi di sini. Nah, di sini terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet, yaitu ke ISP 1 dan ke ISP 2. Nah, nantinya dari semua klien ini, baik itu switch maupun PC-nya yang terhubung ke router kita, maka dia sama seperti routernya, yaitu memiliki dua jalur ke internet atau ISP 1 dan ISP 2. Ketika kita mempunyai dua jalur seperti ini, maka kita memiliki konsep yang harus diterapkan, yaitu failover and load balance. Untuk yang failover, gambarannya misal ada satu ISP yang aktif dan satu ISP-nya lagi tuh statusnya disable atau backup. Jadi dari semua klien nantinya akan dilewatkan pada satu ISP saja. Nah, jika ISP 1 ini down, maka ISP 2 akan aktif sebagai backupnya. Nah, sedangkan yang load balance nantinya dua ISP tersebut akan aktif secara bersamaan. Misal 3 buah PC di sini, dia ingin akses ke internet menggunakan ISP 1 dan 2 VPC lainnya ingin akses internet menggunakan ISP 2. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu setting topologi. Oke, pada topologi kali ini kita akan menggunakan topologi pada bab sebelumnya ya. Di sini VPC 1, VPC 2 dan juga Linux kita hapus saja. Kemudian di sini deskripsi dari RB Alpha kita ganti menjadi router ISP 2. Oke, di sini kalian bisa login terlebih dahulu ke dalam Winbox-nya. Pada router Alpha yang tadi, kita ganti hostname-nya terlebih dahulu menjadi router ISP 2. Pada sistem identity, oke, sebelumnya kita hapus saja konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian pada router ISP yang pertama kita juga sama, kita ke sistem identity terlebih dahulu, kita ganti menjadi router ISP 1. Kemudian kita hapus saja semua konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya. Oke, di sini kabelnya kita hapus saja, lalu kita rapikan. Kemudian kita sambungkan dari router ISP 2 ke ISP-nya. Selanjutnya kita masuk pada router ISP 2-nya. Oke, di sini kita akan konfigurasikan IP address statiknya. Kita IP address sama dengan 10.0.137.148/24. Kemudian interface-nya sama dengan Ether 1. Lalu kita setting IP gateway-nya IP root at gateway 10.0.137.1. Kemudian kita setting IP DNS-nya, IP DNS set server sama dengan 8888. Lalu kita coba ping ke internet, ping 8888. Oke, maka di sini dia sudah berhasil ya teman-teman. Dan jika kita ping ke domainnya, ping google.com, maka dia juga berhasil. Oke, jadi di sini kita definisikan IP dari router ISP 2 adalah 10.0.137.148. Kemudian di sini kita tambahkan satu buah routernya lagi yang bertindak sebagai customer. Nah, nantinya router ini akan terhubung ke dua ISP. Yang ke ISP 1 dia menggunakan Ether 1, kemudian ke router ISP 2 dia menggunakan Ether 2.
Oke, di sini kita coba masuk ke router ISP2-nya. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba ke new terminal. Kita coba cek IP NIC port print. Oke, di sini sudah terdeteksi ya teman-teman. Kemudian pada router ISP1 pada new terminal kita juga coba cek IP NIC port print. Maka di sini dia juga sudah terdeteksi ya. Kemudian di sini pada router customer kita coba buka saja. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini jika kita cek IP address print, maka di sini belum ada ya. Maka nantinya kita akan setting IP address-nya menggunakan gateway yang mengarah ke router ISP1 dan router ISP2. Oke, langsung saja kita setting pada router ISP1 terlebih dahulu. Kita klik IP addresses. Kita tambahkan untuk interface header 2, yaitu IP-nya 192.168.1.1/24. Kita apply. Kemudian pada router ISP2, kita IP address, kita tambahkan interface-nya yaitu header 2, yaitu IP-nya 172.16.1.1/24. Kemudian pada router customer-nya kita akan konfigurasikan IP address-nya. Di sini kita IP address sama dengan 192.168.1.2/24, interface-nya sama dengan header 1. Kemudian kita konfigurasikan untuk ISP yang kedua, yaitu address sama dengan 172.16.1.2/24. Kemudian interface-nya sama dengan header 2. Kemudian kita coba ping ke gateway ISP1. Kita ping 192.168.1.1. Maka di sini dia berhasil. Selanjutnya jika kita ping ke gateway ISP2, ping 172.16.1.1, maka dia juga berhasil ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu add default route pada router customer. Oke, kita lanjut. Jadi di sini pada router customer kita aktifkan roamingnya terlebih dulu dengan tool roaming set enabled sama dengan yes. Kemudian kita coba print. Oke, di sini sudah ya. Kemudian pada router ISP1 kita aktifkan roamingnya pada tools roaming. Oke, di sini sudah aktif ya teman-teman, kita apply saja. Di sini kita pastikan pada router ISP1 bisa internetan. Kita coba ping 8888. Oke, maka di sini dia sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke router customer-nya menggunakan roaming pada router ISP1. Ya, di sini dia sudah berhasil masuk menggunakan roaming ya teman-teman. Di sini kita akan buat agar router customer bisa internetan melalui router ISP. Jadi, sebelumnya kita harus pastikan bahwa router customer bisa ping ke gateway router ISP1 dan router ISP2. Oke, maka keduanya bisa ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke routing table-nya, IP route. Di sini kita tambahkan default route-nya. Untuk DST address-nya kita biarkan saja 000. Lalu gateway-nya jika kita gunakan jalur ISP1, maka di sini kita tuliskan 192.168.1.1. Kita apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi gateway-nya. Kita gunakan jalur ISP2 172.16.1.1. Kita apply dan oke. Oke, maka di sini akan terdaftar status aktif statik dan statik, karena yang statik ini bertindak sebagai backupnya. Nah, jadi di sini jika pada ISP1 kita disable, maka yang router ISP2 dia akan aktif statik ya teman-teman, karena ini sebagai backup-nya. Jika kita aktifkan kembali, maka yang router ISP2 akan kembali backup atau statik saja. Kemudian pada new terminal kita coba ping ke internet 0888. Maka di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan IP DNS-nya. IP DNS set server sama dengan 8888. Kemudian jika kita ping ke domainnya ping.com, maka otomatis dia sudah berhasil ya. Kemudian pada topologinya saya akan tambahkan 2 VPC untuk jaringan lokal router customer-nya. Kemudian kita hubungkan saja ke router customer-nya. Oke, di sini kita ke Winbox router customer-nya. Karena interface-nya ada 2, maka kita akan gabungkan saja dengan bridge. Kalian bisa klik menu bridge. Kita tambahkan. Untuk namanya, saya beri nama bridge alpha. Jika sudah, kita apply dan oke. Lalu kita ke port. Kita tambahkan. Interface-nya kita tambahkan yang header 3. Kita apply dan oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang header 4-nya. Jika sudah, kita ke menu IP addresses. Di sini, tambahkan IP yang mengarah ke lokalnya, yaitu 10.10.10.1/24,
interface-nya kita pilih yang Bridge Alpha. Kita apply dan oke. Kita lanjut setting IP DHCP server. Pada DHCP setup, kita pilih interface-nya menggunakan Bridge Alpha. Jika sudah, kalian bisa next saja. Jika sudah, kita langsung saja masuk ke VPC-nya. Pada VPC 1, kita akan request IP DHCP. Di sini dia menempatkan 10.254 ya teman-teman. Kemudian pada VPC 2, kita juga sama request IP DHCP. Dan pada VPC 2, dia mendapatkan 10.253. Kemudian, supaya VPC-nya ini bisa internetan, kita akan setting firewall NAT-nya. Langsung saja pada Winbox Customer-nya, kita klik IP firewall. Pada menu NAT, kita tambahkan chain-nya kita gunakan yang SRC NAT. Auto interface-nya Ether 1. Pada action-nya kita gunakan yang Masquerade. Jika sudah, kita apply. Kemudian di sini kita copy. Out interface-nya kita gunakan yang Ether 2. Jika sudah, kita apply dan oke. Jadi di sini terdapat 2 firewall NAT ya teman-teman. Dan jika kita coba ping ke internet pada VPC satunya, maka dia berhasil. Kemudian kita coba setting IP DNS 8888 agar bisa ping ke domainnya. Kita coba ping ke domain, maka di sini dia berhasil. Kita coba cek trace 8888. Oke, maka di sini terdapat rincian yang dilaluinya. Oke, pada VPC 2, kita ping ke internet. Ya, juga sudah berhasil ya. Kemudian kita setting IP DNS-nya lagi dan ping google.com. Maka di sini berhasil. Kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu konfigurasi failover. Oke, sebelumnya tadi kita sudah lakukan setting topologi pada Pinet Lab-nya. Sekarang kita akan lakukan failover. Di failover terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif dan satu backup. Jadi yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah dengan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Kemudian jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Jadi parameternya yaitu check gateway distance atau menggunakan script. Oke, langsung saja kita implementasikan pada router customer-nya. Kita coba cek pada IP root. Nah, di sini yang sedang aktif adalah router ISP yang pertama. Lalu di sini saya akan mengganti parameter ISP1 menjadi lebih besar agar yang aktif nantinya si router ISP2. Oke, kita klik saja pada router ISP1. Di sini kita tambahkan distance-nya menjadi 10. Jika sudah, kita apply dan oke. Nah, maka di sini internetnya akan berpindah langsung ke router ISP2. Nah, jika kalian ingin internet yang aktif itu adalah router satu lagi, maka pada router ISP2 kita tambahkan distance-nya menjadi 20. Kita coba apply dan oke. Nah, maka otomatis internetnya akan berpindah lagi ke router ISP1. Kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu check gateway pada failover. Pada materi kali ini, terdapat suatu fitur di Mikrotik yang namanya check gateway, yang mana ini bisa digunakan saat berjalannya failover. Akan tetapi, sebelum itu kita masuk terlebih dahulu ke Winbox router customer. Oke, di sini kita pastikan juga bahwa dia sudah bisa ping ke ISP1. Oke, dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini pada menu interface pastikan semua interface-nya sudah aktif ya teman-teman. Lalu kita coba cek juga pada routing table-nya. Untuk saat ini, jalur internet yang digunakan ialah ISP1 dan ISP2 sebagai backup. Inti dari fitur check gateway ini, ketika jalur utamanya terdisable, maka otomatis akan berpindah ke jalur yang kedua. Dan kesimpulannya, router customer ini senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Oke, langsung saja kita tanamkan check gateway di arah jalur ISP1. Pada ISP1 kita klik 2 kali. Pada bagian check gateway, ini terdapat 2 pilihan, yaitu ada ping dan ARP. Jika kita gunakan yang ping, maka nantinya router Mikrotik ini akan selalu ping ke gateway-nya setiap 10 detik. Dan jika kita gunakan yang ARP, artinya nanti kita menggunakan menu ARP table. Di sini kita gunakan yang ARP saja, kita apply. Kemudian pada ISP2-nya kita juga sama, cek gateway-nya kita menggunakan yang ARP. Kita apply dan oke. Lalu kita masuk ke Winbox ISP1-nya. Kita klik IP addresses. Di sini kita disable IP yang mengarah ke customer, yaitu yang 1.1. Di sini kita tunggu saja sekitar 10 detik. Jika sudah, kita bisa lihat di Winbox customer-nya. Ada routing table-nya, kita tunggu.
Nah, maka informasi pada jalur ISP1 sudah berpindah ke ISP2. Artinya, MikroTik kita sudah bisa otomatis mengalihkan jalur internet jika salah satu jalurnya bermasalah karena kita sudah menggunakan fitur check gateway. Akan tetapi, jika kita tidak mengaktifkan fiturnya, maka nanti jalur internetnya akan tetap menggunakan ISP1. Kita lanjut pada materi yang keenam, yaitu konfigurasi load balance ECMP. Di sini saya akan langsung konfigurasikan saja, karena load balance menggunakan dua jalur ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2. Di sini pada router ISP1 yang Ether 2-nya kita checklist kembali. Selanjutnya pada router customer di routing table-nya kita hapus default-nya, baik yang mengarah ke ISP1 maupun 2. Kemudian kita tambahkan lagi, untuk DST address-nya kita biarkan saja. Pada bagian gateway-nya kita isi IP dari dua ISP, yaitu dengan mengklik tanda panah di bawah ini ya. Pada kolom pertama kita isi ISP1, yaitu 192.168.1.1. Kemudian pada kolom yang kedua kita isikan ISP2, 172.16.1.1. Jika sudah, kita apply dan OK. Nah, di sini akan muncul informasi aktif statik, yang berarti kita bisa akses internet melalui ISP1 ataupun ISP2. Kita lakukan uji coba load balance ECMP-nya dan VPC1 dengan ping ke internet ping 8888. Oke, di sini bisa. Kemudian kita lakukan trace 8888. Bisa kita lihat di sini VPC ini jalur ke internetnya pertama ke interface bridge, kemudian ia ke ISP1. Setelah itu baru terhubung ke internet. Kita lanjut ke VPC 2-nya. Kita coba ping 8888. Maka dia berhasil juga. Kemudian kita ketikkan trace 8888. Maka di sini ia melewati bridge dan melewati ISP1 juga. Selanjutnya kita coba definisikan IP DNS-nya. Kita coba ping google.com. Oke, di sini dia sudah bisa. Kemudian kita coba cek trace google.com. Nah, di sini ia memilih jalur ISP1. Jadi perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah MikroTik. Jadi kita tidak tahu atau istilahnya round robin load balance. Jadi ketentuannya 50-50 ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang ketujuh, yaitu trace route. Oke, jadi sebelumnya kita sudah berhasil mengkonfigurasi load balance. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya router customer ini ketika dia ingin internetan, dia memiliki dua jalur, yaitu ISP1 dan ISP2. Kali ini kita akan mencoba melakukan trace route dari sisi router customer atau sisi klien VPC. Di sini pada router customernya, untuk melakukan trace route, kalian bisa klik menu tools, kemudian trace route. Untuk trace route tuh kita pakai yang 8888. Untuk bagian protokolnya kita pakai yang ICMP. Kalau sudah bisa kita start dan bisa kalian lihat di sini dia kalau ingin akses ke internet dia itu menggunakan ISP2 ya teman-teman. Kemudian misalkan kalian ingin yang facebook.com dan kalian ingin mengeceknya, maka kalian bisa cek IP melalui command prompt. Kemudian di sini kita coba ketikkan ping facebook.com. Nah, di sini ada IP-nya ya. Di sini IP-nya kita copy saja. Lalu kita paste di trace route tool. Kemudian kita start lagi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari router MikroTik ke Facebook itu dia menggunakan internet ISP2 juga ya, teman-teman. Kemudian kita coba cara mengetahuinya jika lihat dari VPC-VPC-nya. Pada VPC 1, kita coba ping IP dari facebook.com-nya ya teman-teman. Nah, di sini berhasil. Kemudian jika kita coba cek trace IP facebook.com-nya, nah di sini ternyata dari sisi VPC ke facebook.com itu dia melalui ISP1 ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang ke-8, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Nah, di sini nanti kita akan mencoba memberikan bandwidth yang berbeda untuk ISP1 dan ISP2. Nah, nanti saya akan memberikan bandwidth 2 Mbps untuk ISP1 dan 8 Mbps untuk ISP2. Jadi ini perbandingannya adalah 1:4 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita implementasikan. Pada router customer-nya, kita ke menu IP, kemudian route. Untuk yang mengarah ke internet, kita coba edit dengan klik
dua kali, karena 1:4 berarti yang satunya itu ISP1 dan yang 4 itu ISP2. Di sini kita bisa sediakan 5 kolom dan ini kita tambahkan 3 kolom lagi pada menu gateway-nya. Untuk kolom yang pertama, pastinya IP dari ISP1. Kemudian 4 kolom ke bawah kita isikan IP ISP2. Jika sudah, kalian bisa apply dan oke. Kemudian pada new terminal, kita coba ping ke internet. Kita ping 8888. Oke, maka di sini sudah berhasil. Kita coba cek trace route-nya pada menu tools, lalu trace route. Pada trace route-nya kita isikan IP 8888. Kemudian kita start. Nah, di sini masih menggunakan ISP1 ya teman-teman. Kita stop terlebih dahulu. Kemudian jika kita coba definisikan ke YouTube, kita coba ke command prompt, lalu kita ketikkan ping.youtube.com. Oke, di sini berhasil. Kemudian IP-nya kita copy saja. Jika sudah, kita pastekan pada trace route-nya. Sudah, kita start. Oke, di sini dia menggunakan IP ISP2. Kemudian jika kita coba trace route dari VPC-nya, pada VPC1, kita coba ping ke YouTube. Lalu kita coba cek trace IP YouTube-nya. Nah, di sini dia menggunakan ISP2 ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang ke-9 yaitu konfigurasi load balance route rules. Oke, di sini kita akan konfigurasikan load balance dengan metode route rules. Nantinya route rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa definisikan misal untuk VPC1 kita ingin internetan dia harus menggunakan ISP1. Dan jika ISP2 ingin internetan rules bekerja dengan SRC address, maka kedua VPC ini harus memiliki IP statik. Langsung saja kita konfigurasikan pada VPC satunya 10.10.10.11/24. Kemudian gateway-nya 10.10.10.1. Kemudian untuk VPC 2-nya IP-nya kita tambahkan 10.10.10.12/24. Kemudian gateway-nya 10.10.10.1. Kemudian kita konfigurasikan IP DNS-nya. Pada router customer-nya, kalau kalian cek pada routing table-nya, ada konfigurasi 2 jalur, baik yang ISP1 maupun ISP2. Di sini kita coba disable terlebih dahulu. Jika sudah, kita ke menu rules, lalu tambahkan. Nah, di sini ada yang namanya SRC address. Ini saya akan masukkan yang VPC1 terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.11. Kemudian pada bagian tabelnya, saya akan isi misalkan VPC1. Jika sudah, kita apply dan oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang VPC 2-nya. Untuk SRC address-nya kita masukkan IP 10.10.10.12, kemudian tabelnya VPC 2. Kita apply, kita kembali ke menu routes. Sini jika kalian lihat pada pojok sebelah kanan terdapat option all, yang mana jika kita pilih yang VPC 1, nanti dia akan menampilkan routing table pada VPC 1. Begitupun juga pada VPC 2, dia akan menampilkan routing table VPC 2-nya. Langsung saja kita tambahkan. Untuk gateway-nya kita isikan dengan IP ISP1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian pada bagian routing mask, kita pilih yang VPC 1. Jika sudah, kita apply dan oke. Dan kita tambahkan lagi untuk yang VPC 2. Gateway-nya 172.16.1.1. Lalu pada routing mask-nya kita pilih yang VPC 2. Kita apply dan oke. Maka di sini dapat terlihat dua default route yang mengarah ke internet dengan 2 jalur ISP yang keduanya aktif ya teman-teman. Oke, langsung saja kita konfigurasikan dari VPC-VPC-nya. Pada VPC 1 kita coba konfigurasikan IP DNS, kemudian bisa ping ke internet ping 8888. Oke, maka di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian jika kita cek trace 8888. Nah, di sini dia sudah berhasil. Jadi VPC 1 jika ingin ke internet dia melalui jalur ISP1 ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall mingle. Nah, firewall mingle itu paling mudah digunakan dibandingkan lainnya, seperti ECMP ataupun route rules lainnya. Karena pada load balance firewall mingle, kita bisa definisikan paket berdasarkan protokolnya. Oke, langsung saja kita implementasikan. Oke, di sini kita hapus saja konfigurasi sebelumnya pada IP route rules. Oke, jadi di sini kita akan definisikan bahwa VPC 1 ketika dia ingin internetan dia harus menggunakan ISP1. Kemudian jika VPC 2 ingin internetan dia juga harus menggunakan IP ISP2.
Oke, di sini kita konfigurasikan pada IP firewall. Kemudian pada menu minjel, kita tambahkan untuk yang VPC 1 terlebih dahulu. Chainnya kita pilih yang pre-routing, kemudian SRC address-nya kita isikan IP VPC 1-nya, yaitu 10.10.10.11. Kemudian action-nya kita pilih yang mark routing. Kemudian pada new routing mark-nya kita definisikan minjel strip ISP strip 1. Jika sudah, kita apply dan OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang VPC 2-nya, chain-nya pre-routing, kemudian SRC address-nya kita masukkan IP VPC 2, 10.10.10.12, kemudian action-nya sama kita gunakan yang mark routing. Pada new routing mark, kita isikan minjel strip ISP 2. Jika sudah, kita apply dan OK. Jika sudah, kita bisa tambahkan routing table-nya pada IP routes. Kita tambahkan untuk yang VPC 1-nya, berarti gateway-nya kita isi IP ISP 1, yaitu 192.168.1.1. Kemudian pada routing mark-nya, kita pilih yang minjel ISP 1. Jika sudah, kita apply dan OK. Lalu kita tambahkan untuk yang VPC 2-nya, gateway-nya kita isi IP ISP 2, yaitu 172.16.1.1. Routing mark-nya kita pilih yang minjel ISP 2. Kita apply dan OK. Oke, langsung saja kita cek pada VPC-nya. Pada VPC 1, kita coba ping ke internet. Oke, dia bisa. Kemudian kita coba cek trace 8888. Oke, di sini kalian bisa lihat bahwa VPC 1 jika dia ingin ke internet, dia menggunakan ISP 1 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pada VPC 2 kita coba cek trace 8888. Oke, maka di sini juga dia berhasil bahwa VPC 2 ingin ke internet menggunakan IP ISP 2. Ya, maka di sini keduanya sudah benar ya teman-teman. Sekian pembahasan bab 13 dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.